inna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al khair wa dilalata ala al huda ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara ketika kita menyebutkan isti'arah itu bermakna isti'mal atau isti'arah bermakna al-labzu al-musta'mal. Ya, ketika kita menggunakan isti'arah maknanya isti'mal, maka kata syarih apa? Bi iradatil awal yadhhar atau tazhar az-zarfiyah. Ya, zarfiyahnya kelihatan. Ya, kenapa? Karena ketika kita mendefinisikan tasrih ya. At-tasrihiyah itu adalah hiyanya kembali ke isti'arah ya, allati surriha fiha bi dzikri al-musyabbah bihi faqat. Ya, hiyanya kembali ke al-isti'arah. Kemudian di sini kita bilang apa? Isti'arah itu bisa kita artikan isti'malul labzi ya, atau al-labzu al-musta'mal. Ya. Kalau kita bilang isti'arah itu adalah isti'malul labzi, berarti dia min qabilil fi'il, ya kan? Dari fi'il mutakallim. Berarti yang melakukannya adalah mutakallim, ya, mutakallim yang melakukan. Ya, dari perbuatan mutakallim. Berarti ini min qabili ya, perbuatan. Kemudian kalau kita bilang isti'arah itu al-lafzu al-musta'mal, berarti dia adalah ya dari segi lafaz. Nah, di sini kita bilang hiya isti'arah ya. Kalau kita pakai hiya isti'arah berarti hiya al-lafzu, berarti kita ganti hiyanya dengan al-lafzu al-musta'mal. Ya. Kemudian fiha ay fil isti'arah. Surriha fiha ay surriha fil isti'arah. Berarti apa? Ini juga maksudnya adalah al-lafzu al-musta'mal. Ya. Kemudian dzikr tadi apa maksudnya? Al-lafzu al-musta'mal. Sekarang coba kita jalankan maknanya ya. At-tasrihiyah itu adalah al-lafzu al-musta'mal, berarti alladzi jadinya kan. Alladzi surriha fil lafzi al-musta'mal, al-lafzu al-musta'mal. Mafhum enggak maksudnya? Enggak jelas kan? Lafaz musta'mal yang dijelaskan dalam lafaz musta'mal itu lafaz musta'mal. Bisa enggak? Bisa enggak kita memasukkan lafaz musta'mal ke dalam lafaz musta'mal? Ya, memasukkan lafaz ke dalam lafaz bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, maka ketika ini berarti apa? Padahal fi menunjukkan zarfiyah, ya kan? Fi-nya menunjukkan zarfiyah. Ya, ada yang ditempati, ada yang menempati. Ya. Kalau lafaz musta'mal dengan lafaz musta'mal nggak bisa dia saling menempati. Ya, nggak bisa satunya jadi tempat, satunya menempati. Berarti apa? Ketika kita mendefinisikan isti'arah tasrihiyah dengan hiyallati surriha fiha bi dzikril musyabbahi bihi faqat, itu la yadhhar zarfiyahnya. Nggak ketahuan, nggak bisa, bahkan mustahil. Ya. Tapi ketika kita menggunakannya dengan al-isti'mal, berarti apa? Hiyanya adalah al-isti'mal. Ya. Kemudian fihanya fil isti'mal. Ya. Zikrinya tetap lafzul musta'mal. Ya, berarti apa? Hiya ay al-isti'mal allati, isti'arah itu adalah al-isti'mal allati surriha, yang kita jelaskan dalam isti'mal itu lafzul musta'mal. Bisa nggak? Bisa nggak ketika kita menggunakan lafaz? Bisa kan? Berarti kita bisa memasukkan lafaz ke dalam isti'mal. Nah, dengan itu apa? Yadhhar az-zarfiyah. Ya. Mafhum sampai sini? Ya kan? Ya, itu min qabilil alfaz saja ya, pembahasan tentang lafaz. Ya. Kalau udah kita zikir kan memang aslinya ini lafaz, nggak bisa diganti. Yang diganti itu isti'arah, karena kita hiya itu kembali ke isti'arah, haknya kembali ke isti'arah.
Kemudian isti'arah yang kita maknai dua ini. Yang ini nggak kita maknai karena zikir emang lafaz. Ya kan? Kita bisa kan menggunakan lafaz dalam isti'mal, ya kan? Ya. Oke, mafhum ya? Kadang-kadang biasanya isti'malul kalimah bisa juga ya, isti'malul kalimah atau isti'malul lafzi sama. Ya, lafzun dan kalimah itu sama. Ya. Berarti yang lebih masyhur antara duanya mana? Definisinya. Isti'mal atau mustamal? Definisi yang paling masyhur ini. Ya, tapi ketika beliau mendefinisikan isti'arah dengan seperti ini, terpaksa kita mengartikan isti'arah yang bermakna isti'mal. Ya, karena isti'arah itu kan kita bisa mendefinisikannya dengan isti'mal, bisa mendefinisikannya dengan al-lafzu al-musta'mal. Kemudian syarihnya atau musannifnya mendefinisikan tasrihiyah dengan hiyallati. Nah, kalau yang di sini lebih tepat menggunakan ya isti'arah yang bermakna isti'mal. Ya, isti'arah yang bermakna isti'mal. Itu maksudnya. Ya. Berarti kenapa kalian memakai yang satunya aja ya lafzul al-musabbahi al-musarrafi? Itu kalau musannifnya mau mendefinisikan dengan al-kalimah al-musta'malah atau al-lafzu al-musta'mal, baru pakai itu definisinya. Ya, terserah syarih kan mau milih yang mana. Ya, nggak tahu apa rahasianya, kenapa syarih lebih milih hiyallati surriha fiha. Mungkin supaya lebih mudah ketika muqabalah dengan makniyah. Karena makniyah nanti kan menyembunyikan, ya. Kita belum mengambil makniyah. Lafaz yang menunjukkan kepada musyabbah bihi. Karena apa? Karena musyabbah bihi itu kan ma'ani. Ya enggak? Lafaz itu bukan makna, ya. Ya, lafaz itu menunjukkan kepada makna, ya. Musyabbah bihi, tasbih itu min qabilil ma'ani, ya kan? Makanya dia bilang al-lafzu ad-dalu bil lafzi ad-dalli alaihi. Ya, karena lafaz itu menunjukkan kepada makna musyabbah bihi. Ya, bi dzikri al-lafzi alladzi dal ala makna musyabbah bihi. Fa tafriyah itu alfa fa yang menjadi di tengah-tengah, ya. Dia menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa al-kalam alladzi ba'dahu, ya, kalam setelah fa alladzi ba'daha, ya. Setiap huruf itu muannas, ya. Al-kalam alladzi ba'daha ay ba'dal fa itu mabniun 'alal kalam alladzi qablaha. Ya, sebelumnya, ya. Makanya dinamakan tafri', ya, dinamakan cabang dari usulnya yang di atas, ya. Fa tafriyah. Fa tafriyah itu tidak ada dalam bahasa Arab, tapi dia istilah mutaakhirin, ya, istilah mutaakhirin ketika mereka mengarang kitab, ya, misalnya ba al-mulabasah, ya, misalnya apa yang masyhur, ya, ba ut-taswir misalnya, ba yang menggambarkan, ya, itu enggak ada dalam bahasa Arab, ya, tapi mutaakhirin ketika mengarang kitab mereka bersepakat bahwa ada ba taswir, ya. Padahal dalam bahasa Arab nggak ada, ya, makna ba itu nggak ada maknanya taswir, nggak ada maknanya mulabasah, ya. Yang ada ilsaq nanti, ya, atau ba-nya lil alah, ya. Ma'ani ba itu dipelajari di ilmu lughah, kemudian dibahas di nahwu, ya. Dipelajarinya aslinya di ilmu lughah pembahasannya, ya. Oke, biar kita lebih paham, saya kasih contoh yang lebih banyak. Ini udah ditulis, mau ditulis nggak? Udah. Ya, di dalam surah Fatihah ada kata-kata, ya, ihdina apa? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sini ada majas nggak? Ya, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ada majas nggak? Di mana? Di sirat, ya. Berarti apa? Makna hakiki sirat apa? Ya, at-tariq, ya. Makna majazinya ad-din,
Ya. Berarti apa? Menyerupakan. Pertama apa? Langkah pertamanya adalah kita menyerupakan. Berarti tasbih kan. Subbiha ad-din bi at-tariq atau as-sirat ya. Subbiha ad-din bi tariq atau as-sirat. Berarti siratnya jadi musyabbah bihi, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Iddia. Ya, iddia annal musyabbah min jinsil musyabbah bihi, ya. Kemudian apa? Kemudian itlaqu lafzus sirat ya wa iradatu ad-din, ya. Berarti apa? Ini istiarah apa? Istiarah tasrihiyah. Ya, istiarah tasrihiyah. Wajh sabahnya apa? Wajh sabahnya sama-sama litausil ilal hadfi, ya. Ya kan? Sirat itu menyampaikan, jalan yang lurus itu menyampaikan kita kepada tujuan, ya. Agama itu menyampaikan kita kepada surga, ya. Ya, makanya ihdinas sirata al-mustaqim. Ya, kemudian apa? Yang istiarah tasrih, ya. Ya. Ini surah apa nih? Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ya litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Apa? Ya, litukhrija an-nasa ya minaz zulumati ya ila an-nur. Ya, di sini di mana? Majasnya di mana? Ya. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Ya. Di mana? Di zulumat dan nur, ya. Zulumatnya apa? Ya, makna hakikinya apa? Ya. Makna hakikinya adalah ya, zalam, ya. Bukan zulum. Ya, kalau zulum itu maknawi, kalau zalam itu hissi. Ya. Makna majazinya ya, ad-dhalal. Ya. Ad-dhalal. Kalau nur? Oke. Terus? Makna majazinya? Ya. Al-hidayah. Ya, ijratnya seperti apa? Ya, pertama kita menyerupakan, ya, menyerupakan ad-dhalal itu seperti azul, ya, seperti azum. Musyabbah bihinya apa? Wajh sabahnya apa? Ya, sama-sama fi adamil ihtida, ya, sama-sama gelap, ya, atau zulm bisa, ya, fi zulmi, ya. Kemudian apa? Kemudian kita ucapkan, ya, kita iddia bahwa ad-dhalal itu min jinsi az-zalam, ya. Dalal itu maknawi apa hissi? Dalal itu maknawi apa hissi? Maknawi kan? Dia tidak bisa dipanca indera. Ya, dalam bisa nggak dipanca indera? Mana yang lebih kuat? Yang bisa dipanca indera atau yang tidak bisa dipanca indera? Hah? Yang bisa dipanca indera, ya. Makanya apa? Semua ilmu maknawi itu mabniyun ala ilmu hissi, ya. Ilmu kita tuh ujungnya ke sesuatu yang bisa dipanca indera, ya. Al-hawas al-khamsah al-zahirah itu, ya, ujungnya ke sana ilmu itu. Makanya ketika kita menyerupakan apa? Kita menyerupakan itu dalam tasbih juga, ya. Kita harus menyerupakan sesuatu yang maknawi dengan hissi. Tidak bisa kita menyerupakan sesuatu yang hissi dengan yang maknawi kecuali ala sabilil mubalaghah wa taqlib. Ya, nanti namanya tasbih maklub. Ya, kalau sesuatu yang hissi kita samakan dengan sesuatu yang maknawi. Karena maknawi itu zahir, ya, jelas kita dapat melihatnya, ya, kita dapat merasakannya. Ya, yang maknawi itu, ya, yang hissi,
Ya, yang akli, yang atau yang maknawi kita tidak bisa melihatnya. Ya. Ini isti'arah tasrihiyah. Ya, contoh-contoh isti'arah tasrihiyah. Kemudian ya, kita masuk ke contoh isti'arah makniyah dulu sebelum kita baca kitabnya. Ini mau ditulis apa tanah bos? Ihdinas siratal mustaqim itu koordinatnya di mana? Karinahnya enggak? Apa namanya? Apa? Ihdinas siratal mustaqim ini. Apa karinahnya? Mungkin haliyah karena dia doa, ya. Allahu alam, enggak tahu. Ya. Ini kan doa kan ya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi atau kata-kata setelahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Kalau misalnya ada rumah tadi kan adolam lawan adolam lagi lebih kuat karena yang dolam hissi, yang dolam maknawi. Kalau yang di sirat ini antara tarik lawan din sama juga berarti. Ya. Tarik itu isi. Ya. Ya, di antara kritikan kemarin apa? Ya. Kak katanya. Kalau setelah menjelaskan berhenti dulu 5 menit, biarkan kami nulis dulu. Ya, kita tunggu dulu kan 5 menit.
dal lawan illah itu kuatnya mana? Apa? Dal lawan illah Maksudnya? lebih kuatnya mana? Dari segi apa? Dari segi dilalah. Dal dengan illah? Dal kan Nggak tahu. Maksudnya? oh illah itu kan penunjukannya memakai apa? Memakai perkara lain. Kalau dal itu langsung dalam nafas. Illah itu biasanya digunakan untuk sebab, mirip seperti sebab. Ya. Illah itu sesuatu nggak ada, kemudian ada ilah baru muncul. Itu sebab. Kalau sih kan dikatakan memang itu anak illah di kayyil musyabbahi dia digunakan wanita kalau syabbahi wadallah. Itu nanti kan pas bahas di bawah. Nah, udah ya. Ya, saya kasih satu syair. Ya. Ya, ini ya dari penyair namanya Al-Wa'wa, ya, Al-Wa'wa Ad-Dimashqi. Ya, dia mensifati kekasihnya, ya. Penyair itu apa? Penyair itu melihat sesuatu yang biasa, ya, tapi dia bisa mengibaratkan sesuatu yang biasa itu menjadi luar biasa, ya. Kita sehari-hari itu misalnya apa? Melihat hujan sama saja sama kita semua melihat hujan. Tapi penyair ketika mereka melihat hujan, ya, mereka bisa mengibaratkan hujan itu dengan takbir yang bagus, ya, dengan takbir yang bagus, ya. Ini ada kata-katanya, ya, ketika dia mensifati kekasihnya, ya, kekasihnya yang sedang menangis sambil menggigit jari, dia sifatinya seperti apa? Ya. Ya. Ya, fa'am tarat. Ya. Fa'am tarat lu'lu'an. Ya. 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 Fa'am tarat lu'lu'an min narjisin. Ya, wasakat. Wasakat wardan, ya. Wa'addat alal unnabi al-barada, ya, al-bar, ya. Ya, apa maksudnya ini? Fa'am tarat lulu'an, ya, min narjisin, ya, wasakat wardan, wa'adat alal unnabi al-barada. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 istiarah. Ya. Pertama di mana? Ya. Lu. Kemudian di narjis, ya, kemudian di wardan, kemudian di unab dan al-barat, ya. Ya. Perempuan itu, ya, amtarat lulu'an, ya. Amtarat lulu'an min narjisin, ya. Bahasanya apa? Masa hujan bahasanya? Bahasa kerennya apa? Air mata menetes tapi seperti hujan, tuh apa? Ya. Lu'lu'an maksudnya di sini adalah, ya, ad-dumu', ya. Lu'lu'an maksudnya adalah, ya, ad-dumu', ya. Ya, musabbah bihinya lu'lu', ya. Berarti dia istiarah tasrihiyah, ya. Min narjisin, narjis maksudnya adalah al-ain. Narjis itu nama bunga, apa namanya? Bunga yang indah. Nah, jadi apa namanya? Ain diserupakan dengan bunga narjis, ya. Wardan maksudnya apa? Al-khat. Apa? Pipi, ya. Wa'adat alal unnabi, ya. Unnab itu aslinya adalah anggur, kan? Tapi dia menyerupakan jari jemari kekasihnya itu, ya, seperti anggur. Ini maksudnya atraful asab, ya. 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 Kemudian al-barat, ya. Al-barat itu, ya, butiran hujan yang turun, ya, ketika musim salju. Ya. Butiran hujan yang turun musim salju. Itu diserupakan seperti apa? Ya, dia menyerupakan apa dengan butiran hujan yang seperti salju itu? Yang disamakannya adalah gigi. Gigi itu apa bahasa Arabnya? Lupa, nah.
Asin, ya yang disamakan adalah asin. Ya. Saya dulu ketika menyarah ini apa? Menyarah gigi itu serupa dengan butiran air hujan di musim salju. Terus kata mereka apa? Ompong dong katanya. Kan berjatuhan. Tapi ya. Tapi maksud penyair bukan itu ya. Maksud penyair dari keindahannya ya, warna putihnya ya kan. Itu seperti apa namanya? Hujan musim salju itu kan hujan bersih kemudian ada putih-putih saljunya ya kan. Ya. Dia menyerupakan apa? Menyerupakan kekasihnya ketika menangis itu seperti seperti bunga narjis, ya, seperti bunga narjis, ya, bunga narjis. Nanti cari aja di internet gimana bentuk bunganya. Ya, seperti bunga narjis yang menghujankan mutiara. Ya, bunga narjis yang menghujankan mutiara, kemudian mutiara itu mengenai bunga mawar, ya. Mengenai bunga mawar, ya. Wa'addat 'alal unam, addat itu maksudnya menggigit, ya, addat itu menggigit, ya. Kemudian dia menyerupakan jari jemari kekasihnya itu dengan anggur, ya. Kemudian giginya diserupakan dengan air hujan yang di musim salju tadi, ya. Ibaratnya seperti ini. Padahal maksudnya apa? Ya, maksudnya itu perempuan menangis sambil menggigit jarinya gitu. Ya, coba kita bilang apa? Kalau kita bilang apa? Perempuan menangis sambil menggigit jari, indah nggak? Ya gitu aja maksudnya. Ya, maksudnya yang disampaikan. Tapi dia dengan bahasa ini. Ya, dengan bahasa dia menyampaikan apa? Menyampaikannya dengan 5 isti'arah. Ya. Fa'amtarat lulu'an min narjisin wasakat wardan wa'addat 'alal unnabi al-barada. Ya. Itu isti'arah tasrih ya semua. Ya, 5 isti'arah tasrih ya. Ya, tinggal cari aja musabah bisinya apa? Apa namanya wajuh sabahnya. Ya, ketika dia menyerupakan lu'lu dengan dumu, apa kesamaannya? Ya, misalnya fis sofa. Ya. Kemudian ketika dia menyamakan narjis dengan ain misalnya apa? Sama-sama indahnya misalnya. Saka di situ menyirami ya. Ya, menyirami wardan. Berarti apa? Fa'amtarat lu'lu'an min narjisin. Apa namanya? Amtarat fa'ilnya narjis, sakat. Bentar. Fa'amtarat lu'lu'an min narjisin wasakat wardan. Amtarat fa'ilnya apa? Hujan narjis ya, narjis. Narjis itu menghujani lu'lu'an. Ya wasakat, sakatnya kembali ke narjis lagi. Ya. Kemudian hujannya itu apa namanya? Wasakat, dia menyirami, hujan itu menyirami khaddan, ya, menyirami wardan. Kan apa namanya? Air mata itu melewati kan? Air mata itu melewati pipi. Ya, seakan-akan dia menyirami wardan. Ya. Apa? Madam lagi di bang hari ini. Jiwa-jiwa pejangganya Al-khad. Al-khadzu, pipi.
Ya. Wardan diserupakan dengan pipi itu apa? Wajib sabahnya apa? Ya, fil ihmirar. Ya. Kemerah-merahan. Ya. Menyirami, menyiram. Fa'ilnya kembali ke narjis. Ya, dalam sakat itu ada hiya, hiyanya kembali ke narjis. Apa? Baru itu maksudnya gigi ketika kita ini, berarti dia fa'ilnya, fa'il addad. Sebenarnya fa'ilnya itu ini, mutakalimnya. Tapi addad jadi apa jadinya? Ini. Gigi jadi apa jadinya? Tapi kembali ke gigi. Ya, karena maksudnya gigi yang menggigit. Tapi warada di situ. Ketinggalan ba ya, bil baradi. Ya, bil baradi. Oke, kalau udah kita coba contoh-contoh istiarah tasrih istiarah makniyah ya. Sebelum masuk istiarah makniyah, kita harus tahu makna lazim. Ya. Oke, ada yang namanya al-malzum ya. Kemudian ada namanya al-lazim. Kemudian ya, hubungan antara keduanya adalah at-talazum ya. Malzum itu apa? Malzum itu adalah al-amru alladzi la yanfakku anhu al-akhar. Anhunya kepada akhar. Ya. Al-akharnya ini itu adalah al-lazim. Ya. Al-malzum itu dia as-sabiq, dia lebih dulu. Ya, al-lazim itu ya, belakang, masbuk. Ya, apa maksud perkataan ini? Ya. Malzum itu adalah al-amru alladzi la yanfakku anhu al-akhar. Ya. Malzum itu adalah sesuatu ya yang la yanfakku, yanfakkunya kembali ke amr lagi ya. La yanfakku ya. Bukan, ya, kembalinya ke al-akhar. La yanfakku anhu, la yanfakku anil amr al-akhar. Ya, dia tidak terpisahkan dengan. Berarti apa? Malzum dengan lazim itu tidak mungkin terpisahkan. Berarti maksudnya apa? Ya, berarti maksudnya bahasa sederhananya seperti ini ya. Idza tahaqqaqal lazim. Ya, idza tahaqqaqal malzum. Ya. Kalau ada malzum ya, tahaqqaqa pasti ada lazim ya. Pasti ada lazim. Tapi kalau ada lazim belum tentu ada malzum ya. Oke, supaya nggak bingung kita beri contoh. Ya, contohnya apa? Misalnya yang paling masyhur adalah al-insan dengan al-hayawan. Ya, al-insan di sini adalah malzum. Ya, al-hayawan adalah lazim. Ya. Hayawan di sini adalah maksudnya zahayatin, ya. Dia memiliki kehidupan, bukan hayawan yang binatang, bukan ya.
Oke. Setiap ada manusia, ya, pasti nggak ada hayawan. Pasti nggak? Ya. Setiap ada hayawan pasti nggak ada manusia. Enggak, ya. Bisa saja ada tikus, ya. Ada kera dan lain sebagainya, ya. Berarti apa? Berarti setiap ada malzum pasti ada lazim. Setiap ada lazim belum tentu ada malzum. Maka apa? Lazim dan malzum itu dia tidak terpisahkan. Ya, dia tidak terpisahkan. Tapi apa? Tapi malzum itu as-sabiq. Ya, ketika dia ada, maka lazimnya harus ada. Tapi kalau lazim, ya, lazim itu ya ketika dia ada, ketika apa namanya? Ketika dia ada belum tentu malzumnya ada, ya. Itu lazim dan malzum, ya. Tapi biasanya ya, lazim itu karena dia saling terikat, dia menunjukkan kepada malzum, ya. Dia menunjukkan kepada malzum, ya. Ya. Ya, kalau burung misalnya, ya. Burung dengan sayap, ya. Setiap burung dia harus memiliki sayap nggak? Ya. Burung onta memiliki sayap nggak? Ya, ada ya. Ya, berarti apa? At-tair. Ya, dengan al-janah. Ya. Nih, setiap burung pasti memiliki sayap. Tapi sayap mesti nggak burung? Ya. Tidak kan? Tapi dia berarti apa? Janah itu min lazimit tair. Ya. Janah itu min lazimit tair. Ya, karena setiap tair pasti memiliki ya janah. Syarat dan masyrut. Ya. Ya. Oke, itu ya. Ya. Nah, sampai sini lazim dan malzum paham? Ya, ya. Bisa. Bukan memalzumi bahasanya. Ya. Kalau lazim bisa pasangannya yang lain, ya. Ya. Contohnya ketika hayawan itu bisa pasangannya misalnya ya ketika kita bilang di rumah ini tidak ada manusia, ya. Hayawannya ada nggak? Ya, belum tentu nggak ada. Kita nggak menafikan hayawan kan? Tapi ketika kita bilang di rumah ini tidak ada hayawan, manusia ada nggak? Ya, pasti nggak ada kan? Ya, pasti nggak ada. Nah, berarti apa? Berarti keberadaan malzum itu pasti menunjukkan adanya lazim. Ya, ketika lazim belum tentu menunjukkan adanya malzum. Ya. Nah, tapi di dalam balaghah ini mazlum dalam mantik, ya. Supaya kalian paham lazim dan malzum. Dalam balaghah talazumnya talazum lughawi. Ya. Maksud talazum lughawi itu apa? Talazum yang saling melekat, ya, sesuatu yang lebih khusus yang sering melekat, ya kan? Sesuatu yang lebih khusus yang sering melekat. Yang sering melekat pada tayar itu apa? Janahnya kan, karena dia terbang, ya. Kalau binatang buas misalnya as-sabu, yang sering melekat apa? Ya. Azfarnya, ya. Ini dinamakan lazim, ya. Tapi dalam balaghah kita memaknakannya lazim yang lughawi saja, ya, yang memang benar-benar dia tidak terpisahkan, ya. Kenapa? Kalau kita maknakan lazimnya lazim mantik, ya, lazim dalam mantik, ya, bisa saja orang terpikir asfarnya itu bukan punya sabuk, ya. Kenapa? Karena asfar boleh tidak sama sabuk, ya. Tapi sabuk harus dengan asfar, ya. Kasihan kan jadi malzum. Ya. Ya, gitu ya. Mafhum enggak? Lazim dan malzum. Ya. Enggak ada. Enggak ada rasanya terjemahnya. Wallahu alam. Kalau ada bahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggris ada tapi Anda enggak tahu. Apa? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Lazim malzum. Ya.
Ya, sampai sini ada pertanyaan? Itu kan lazim itu isim fa'il, kenapa dia jadi masbuk isim maf'ul, sedangkan malzum isim maf'ul kenapa bisa? Yang melekat dari insan itu apa? Hayawan. Hewan. Melekat itu fa'il apa maf'ul? Melekat, fa'il kan? Yang yalzamul hayawan itu apa namanya, yang yalzamul insan, yang selalu ada bersama insan itu adalah hayawannya. Berarti dia fa'ilnya. Ya, insannya yang ditempeli oleh hayawan. Ya. Apa? Misalnya tadi itu Kak, apa yang lazim lugawi itu kan belum ada. Lazim lugawi itu sesuatu yang melekat, ya, dan dia menjadi sesuatu yang khusus, ya. Misalnya apa? Sesuatu yang khusus dalam singa itu apa? Keberaniannya. Berarti keberanian itu lazim daripada singa. Ya, sesuatu yang khusus dari sabuk itu apa? Cakarnya. Berarti cakarnya itu sesuatu yang khusus daripada sabuk. Ya, begitu juga tair, ya. Ya. Kenapa kita bilang malzum itu duluan, ya? Karena ada malzum dulu, ya, seakan-akan nih tartibnya, ya, ada malzum dulu baru ditempeli, ya, ditempeli hayawan, yang baru dilekatkan hayawan, ya. Kenapa? Karena setiap ada malzum pasti hayawan menempel di situ. Tapi kalau hayawannya duluan misalnya, pasti nggak malzumnya ada, nggak mesti kan? Datang hari ini nggak? Ayo. Yuk. Salam. Ya, kalau udah kita masuk contoh, udah nggak? Ya, kita masuk. Nah, kita masuk contoh-contoh isti'arah makniyah dan takhyiliyah. Dalam Arba'in Nawawiyah ada hadis Rasulullah SAW, Buniyal Islamu ala khamsin. Ya. Ya. Gimana majasnya? Hah? Bunia apa Islam? Ya, Buniyal Islam. Ya. Buniyal Islam. Ya, majasnya di Buniyal Islam. Ya. Buniyal Islam itu adalah isti'arah makniyah. Ya. Isti'arah makniyah, ya. Aslinya apa? Aslinya kita menyerupakan Islam, ya, dengan al-bait. Ya, kita menyerupakan Islam itu seperti rumah. Ya, kemudian apa? Kemudian kita iddia bahwa Islam itu min jinsir rumah. Ya, kemudian kita itlaq bait terhadap Islam. Ya, kemudian kita sembunyikan itlaq itu, ya kan? Kita sembunyikan tadi. Oh iya, kita tulis aja biar santai. Ya. Syabbaha al-Islam bil bait, ya kan? Ini pertama. Kemudian iddia, ya, kita klaim iddia anna al-musyabbah yaitu Islam, ya, min jinsi al-musyabbah bihi. Ya, kemudian itlaq, ya, lafzu al-musyabbah bihi ala al-musyabbah. Ya, itlaq lafzul musyabbah bihi ala al-musyabbah. Setelah itu, ini semuanya apa? Ini semuanya terjadi fin nafsi. Ya, fin nafsi. Ya. Setelah itu apa? Tawa, ya, kita sembunyikan lafzu
al-musyabbah. Ya, kalau tasrihah apa? Tasrihah kita yang menampakkan adalah lafzul musyabbah bihinya. Ya, di sini kita nggak mau, kita pengen menampakkan musyabbahnya. Ya, berarti apa? Tawa lafzul musyabbah bihi. Kemudian apa? Wa ata summa di sini apa? Ata ya bilazimihi. Bilazimihi ya wa huwa al-bina. Ya. Ya. Setiap ada rumah ada pembangunan nggak? Setiap ada pembangunan ada rumah nggak? Berarti yang mana lazim, yang mana yang malzum? Rumahnya malzum, binanya lazim. Gampang kan membedakan? Tawa lafzul musyabbah bihi thumma ata bilazimihi wa huwa al-bina. Ya. Kemudian apa? Kemudian isbat, ya. Ya. Isbat, ya. Al-bina li al-Islam. Ya. Kemudian kita sandarkan bina kepada Islam, maka jadilah isti'arah makniyah, ya. Ini semua nih sampai sini itu semuanya isti'arah makniyah, ya. Semuanya isti'arah makniyah. Itsbat ini dia sekaligus juga menjadi isti'arah takhyiliyah. Berarti apa? Gabungan ini bunyal Islam itu isti'arah makniyah, ya kan? Kemudian menisbahkan atau menyandarkan bunia kepada Islam itu takhyiliyah, ya. Isti'arah takhyiliyah sekaligus menjadi qarinah, ya, isti'arah makniyah, ya. Kenapa? Karena Islam itu bukan dibangun, ya. Islam itu bukan bangunan, ya. Nah, kata-kata bunia, ya, kemudian disandarkan kepada Islam itu menunjukkan isnadnya bukan hakiki, ya, menunjukkan isnadnya bukan hakiki, ya kan? Nah, dan itu juga ada takhyil di situ. Ya, kita menghayalkan seakan-akan Islam itu bangunan, kemudian kita bangun tiang-tiangnya misalnya apa? Tiang-tiangnya salat, zakat, puasa, ya, 5 tiang. Ya, seakan-akan Islam itu seperti rumah. Ya, bunyal Islam wa ala khamsin. Kita membaca hadis ini sadar nggak ada istiarah? Biasa aja kan, lewat aja. Ya. Padahal di situ ada istiarah. Ya. Berarti istiarah ini kalau hendak yang maknanya ini kalau hendak kita ibaratkan dengan apa majas akli bisa. Yang mana? Takhyiliyah. Bukan maknanya. Maknanya nggak bisa. Karena maknanya min qabilil lafzi. Majaz akli min qabilil isnad. Tapi kalau kita ibaratkan pakai majas akli bisa. Ibaratnya aja. Maksudnya gimana? Misalkan bunyinya itu kan untuk bina, tapi disandarkan untuk Islam. Di sini bunianya hakiki. Ya, istilahnya hakiki. Kenapa? Karena menyandarkan bunia kepada Islam. Islamnya maf'ul. Buniyanya isim majhul. Ya, menyandarkan isim majhul kepada maf'ul. Ya. Berarti apa? Majaz akli, ingat, majaz akli itu menyandarkan fi'il kepada, ya, kalau dia mabni lil fa'il kepada fa'il, kalau mabni lil majhul kepada yang majhul. Ya, itu isti'arah. Itu majaz akli. Ya. Majaz akli menurut Imam Khatib Asy-Syarbini. Nah, karena nanti isti'arah itu isti'arah makniyah, isti'arah takhyiliyah itu aslinya adalah majaz akli menurut kaum. Ya, nanti kita bahas. Ya. Mau nulis dulu apa mau contoh lagi? Ya. Oke. Al-iman ini penting nih. Bid'un. Ya. Wasab'una apa? Wasab'una, ya, wasab'una syu'batan. Oke. Iman itu, ya, bid'un itu antara 3 sampai 9. Ya kan? Al-imanu bid'un wa tis'una wa sab'una syu'batan. Biasanya di Indonesia ini terjemahkannya apa? Iman itu memiliki 73 di Indonesia. Kenapa? Karena bid'un itu antara 3 sampai 9. Ya, diambil yang paling rendah. Jadi diterjemahkannya apa? Iman itu memiliki 73
cabang. Ya, di sini di mana istiarahnya? Istiarahnya di mana? Ya, di kata-kata ya, kata-kata syu'bah. Ya, di kata-kata syu'bah, bid'ah. Apa namanya syu'bah itu cabang. Iman punya cabang nggak? Punya ranting nggak iman tuh? Ya. Ya. Berarti apa? Berarti di sini ya, menyerupakan iman dengan asy-syajarah. Menyerupakan iman dengan asy-syajarah. Ya, yang diserupakan adalah al-iman. Berarti langkah pertama apa? Langkah pertama adalah syabbaha al-imanu bis-syajarah. Ya. Kemudian kita klaim bahwa iman itu masuk dalam jinsi asy-syajarah. Ya. Iman itu maknawi, syajarah itu hissi. Ya, berarti boleh. Kemudian apa? Kemudian itlaq lafdzus syajarah. Ya, itlaq lafdzus syajarah yang kita inginkan adalah iman. Ya. Kemudian kita simpan itu, ya, kita simpan. Ya, tawa lafzu al-musyabbah bihi asy-syajarah tadi, ya. Wa utiya bilazimihi wa huwa syu'bah, ya, cabang. Ya. Kemudian apa? Ya, majaznya sebenarnya apa? Majaznya sebenarnya adalah menyandarkan syu'bah kepada iman. Ya, ini maksudnya apa? Syu'batul iman maksudnya. Iya kan? Ya, syu'batul iman. Majaznya tuh di sini istiarahnya, ya, di syu'batul ya, syu'batul iman, ya. Menisbahkan syu'bah kepada iman ini namanya at-takhiliyah. Ya. Menisbahkan syu'bah kepada iman itu namanya at-takhiliyah. At-takhiliyah sekaligus menjadi qarinah. Adanya majaz, adanya isti'arah, isti'arah makniyah. Kenapa? Karena kita tahu iman itu tidak punya cabang. Ya enggak? Ketika menyandarkan cabang kepada iman, itu sebagai tanda bahwa di dalam kalimat itu ada isti'arah makniyah, isti'arah yang disembunyikan, ya kan? Berarti apa? Isti'arah takhiliyah itu menjadi qarinah adanya isti'arah makniyah. Makanya isti'arah akli, apa namanya? Isti'arah takhiliyah dengan isti'arah makniyah itu dia tidak terpisahkan. Oke, kemudian di hadis lain apa Rasulullah bilang? Ya. Wa tumitul adza. Ya. Wa tumitul adza anit tariqi syu'batun, ya, min syu'abil iman. Kita menghilangkan, ya, ranting, ya, di jalanan, ya enggak? Itu bagian daripada iman. Benar enggak? Karena kita pengen menghindarkan seseorang dari sakit ketika di jalan, ya enggak? Kemudian apa kata Rasulullah? Ya. Ra'aitu rajulan, ya, Rasulullah melihat seorang laki-laki, ya, yataqallabu fil jannah. Dia bolak-balik di surga, ya, seorang laki-laki bolak-balik di surga. Ketika disebutkan laki-laki, di situ maksudnya apa? Laki-laki dan perempuan harusnya. Ketika kita memaknai hadis, ya, yang Rasulullah lihat laki-laki, tapi laki-laki di situ maksudnya adalah manusia, ya. Nanti kita yang datang, mau kita perempuan atau laki-laki, kita masuk dalam kata-kata laki-laki itu. Paham kan maksudnya? Ya. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, ya, fi ghusnin, ya, asyabaha fi dhahrit tariq, ya, atas ranting pohon yang dia hilangkan di jalanan. Kenapa? Karena dia takut menyakiti, ya, menyakiti seorang muslim, ya. Ketika kita menghilangkan sebuah duri di jalanan, ya, menghilangkan ranting di jalanan, takut menyakiti seorang muslim, ya, itu apa? Rasulullah melihat dia yataqallabu fil jannah, ya. Yataqallab itu bolak-balik, ya, bolak-balik di surga. Berarti apa? Besar banget kan faedahnya menghilangkan ranting takut menyakiti kaum muslimin, ya. Sekarang coba dengarkan ini, ya, dengarkan baik-baik, ya. Ya, kalian belajar sungguh-sungguh itu menghilangkan ranting-ranting kebodohan, ya, menghilangkan ranting kebodohan. Tahu nggak kalian mana yang lebih berbahaya, kebodohan atau ranting di jalanan? Kebodohan lebih berbahaya, ya. Kenapa? Karena kebodohan bukan hanya bisa mencelakakan dirinya, tapi juga bisa mencelakakan orang lain, ya kan? Bahkan menyesatkan orang lain, ya, membuat orang lain ke dalam jurang kesesatan. Itu kebodohan. Berarti apa? Berarti ketika kalian belajar bersungguh-sungguh, itu kalian sedang menghilangkan ranting kebodohan. Dan itu lebih mulia daripada menghilangkan ranting
di jalanan takut menyakiti kaum muslimin. Berarti apa? Kita bisa memahami hadis itu, ya. Rasulullah melihat seorang yang berijtihad dalam belajar itu yataqallabu fil jannah. Ya kan? Berarti apa? Ijtihad gitu kan. Ya, sungguh-sungguh belajar. Kenapa? Karena kita menghilangkan ranting kebodohan yang lebih mulia. Ya, yang lebih mulia daripada menghilangkan ranting di jalanan. Ya. Ya. Dari 3 sampai 9. Udah ya? Kita baca bukunya. Ada pertanyaan sampai sini? Udah beri. Terus ya.
Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal isti'aratul makniyatu. Ya, halaman 64. Wal isti'aratul makniyatu ay al makhfiyah. Makniyah artinya adalah makhfiyah, ya, yang tersembunyi. Hiya definisinya allati tuwiya ay lam yuzkar. Ya, tuwiya artinya adalah lam yuzkar. Fiha dzikrul musyabbahi bihi. Ya, zikrunnya bermakna lafzun. Ya, berarti apa? Dia adalah isti'arah yang disembunyikan di dalam isti'arah itu lafzun musyabbah bihi. Ya, lafzul musyabbah bihi. Tapi bukan cuma disembunyikan. Ya, bi. Ya, baknya bermakna sababiyah. Kenapa kita menyembunyikan musyabbah bihinya? Bi disebabkan, ya, kita menyembunyikan musyabbah bihi disebabkan bidzikri syai'in min lawazimihi, karena kita menyebutkan lawazim daripada musyabbah bihi, ya, mencukupkan dengan lawazim daripada musyabbah bihi. Ai lawazimil musyabbahi bihi. Wal ba'u sababiyah. Ya, berarti kita memaknakan baknya sababiyah, atau kita mengartikan baknya bermakna ma'a. Ya, berarti apa? Ya, kita menyembunyikan hialati tuwiya fiha dzikrul musyabbahi bihi ma'a. Kalau kita artikan ma'a, ya udah, ma'a dzikri syai'in min lawazimihi. Ya, sama ma'anya juga ya li ta'lil, alasan kenapa kita menyembunyikan musyabbah bihi. Ya, karena ketika sesuatu itu tersembunyi harus ada yang menunjukkan, ya. Yang muqaddar itu biasanya harus ditunjukkan dengan sesuatu. Falam yuzkar fiha, ya, maka musyabbah bihinya tidak disebutkan, ya. Falam yuzkar fiha min arkanit tashbihi siwa al musyabbah. Ya, maka yang disebutkan cuman musyabbahnya dengan lazim daripada musyabbah bihi, ya. Musyabbah dengan lazim daripada musyabbah bihi. Itu isti'arah takhiliyah. Nah, isti'arah makniyah, ya. Kemudian wal isti'aratut takhiliyah. Ya, isti'arah takhiliyahnya apa? Hiya itsbatu dzalikal lazim. Ya, itsbatu isnad, ya. Hiya itsbatu dzalikal lazim. Kita menyandarkan lazim itu, ya, lazim lil musyabbahi, kepada musyabbah, ad-dali dzalikal lazim, yang lazim itu menunjukkan kepada, ya. Ya, lazim itu menunjukkan ala isti'arati lafzil musyabbah bihi lil musyabbah, menunjukkan kepada adanya isti'arah lafaz musyabbah bihi yang menunjukkan makna musyabbah. Maksudnya apa? Maksudnya lazim itu menunjukkan adanya isti'arah makniyah, ya. Lazim itu menunjukkan adanya isti'arah makniyah, ya. Fahiya ay at-takhiliyah mulazimatun lil makniyah ay la tanfakku anha. Ya. Isti'arah takhiliyah itu tidak dapat terpisahkan, ya, mulazim. Ya, berarti apa? Mulazim itu berarti bermakna saling, ya. Dia saling menempel, tidak bisa terpisah. Ya, mulazimun lil makniyati la tanfakku anha. Walidha, ya, walidha lamnya li ta'lil. Ya, li ta'lil apa? Li ta'lilil mulazamah. Ya, alasan untuk mulazamah. Karena dia mulazamah, walidha matsala lahuma bimitsalin wahid. Karena dia mulazamah, ya udah, contohnya cukup satu contoh saja.
Ya, biqaulihi nahu azfarul maniyati nashibat bikasri shin ay aliqat. Ya, aliqat itu amsakat, ya. Ya. Azfarul maniyati nashibat bi fulan, ya. Menjengkram bahasa Indonesianya mungkin, ya. Kuku-kuku kematian itu mencengkram si fulan, ya. Berarti apa? Kita menyerupakan maniyah kematian dengan as-sabu', ya kan? Kemudian kita bilang bahwa maniyah itu min jinsi as-sabu', ya. Kemudian kita ucapkan lafaz sabu' yang dimaksud adalah al-maniyah, ya. Itu fin nafsi. Kemudian kita simpan itu, kita datangkan lafaz musyabbahnya yaitu al-maniyah, ya. Kemudian kita datangkan lawazim daripada musyabbah bihi yaitu azfar. Kemudian kita sandarkan azfar itu kepada makniyah, ya. Penyandaran azfar kepada maniyah itu adalah isti'arah takhiliyah yang menunjukkan adanya isti'arah makniyah yang kita sembunyikan, ya. Yang kita sembunyikan fin nafsi, ya. Wa taqrirul isti'arah, ya. Ini contohnya udah kita tulis di papan tulis, ya. Kita baca aja. Ya, wa taqrirul isti'arah. Ya, ijra'atnya gimana? Fihima ay fil isti'aratil makniyah wa takhiliyah. Min hadzal misal an yuqal, ya. Syubbihatil maniyatu al-madhkuratu bis-sab'i fil ightiyal. Ya, ini yang pertama. Yang pertama kita menyerupakan kematian dengan sabu'. Ya, wajh syabahnya apa? Wajh syabahnya adalah al-ightiyal. Ya. Ightiyal itu maksudnya apa? Bijami'i ightiyalin nufus fi kullin min ghairi tafriqatin bainan nafa'i wad darrar. Ya. Ightiyal itu akhdhu syai'in wa yuhlikuhu. Ya, dia mengambil sesuatu kemudian menghancurkannya, itu ightiyal. Ya. Orang sabu ketika dia memangsa mangsanya, menghancurkan mangsanya enggak? Ya, hancurkan mangsanya, ya. Kematian ketika dia menancapkan cakarnya kepada manusia, menghancurkan manusianya enggak? Ya, hancur kan manusianya, hilang jadinya manusianya. Ya, jadi mayat. Wa yuhlikuhu. Ightiyalun nufus fi kullin min ghairi tafriqatin bainan nafa'i wad darrar. Ya. Binatang buas itu tidak membedakan mangsanya, ya kan? Sama dengan kematian. Kematian juga tidak membedakan, ya. Misalnya apa? Yang baik nanti dulu dicabut, ya. Yang jahat dicabut duluan. Enggak kan? Dia sembarang aja ngambil, ya. Yang tua, yang muda, yang baru lahir, ya. Kematian, ya. Ketika kematian sudah menancapkannya, alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Ya, kalian baca banyak zikir enggak mempan lagi, ya. Makanya apa? Berarti apa? Berzikirnya itu sebelum kematian menancapkan, bertaubatnya sebelum kematian menancapkan, ya, cakarnya. Wastu'ira, ya, wastu'ira berarti ada ijra'at yang dibuang. Ya, ijra'at yang disingkat. Ya, ijra'atnya apa? Iddia dulu. Ya, sebelum ustu'ira itu ada iddia. Ya, iddia bahwa maniyah itu min jinsi sabu'. Ya, kemudian wastu'ira ismus sabu' laha lil maniyah, ay lil maniyah. Ya. Qaddira, ya, ay qaddira isti'aratuhu laha. Ya. Qaddira itu maksudkan apa? Isti'arah ini ditakdirkan. Sebenarnya dia enggak ada. Ya, cuman ditakdirkan ada fin nafsi. Kalau orang Arab enggak pakai enggak pakai ijra'at itu, langsung aja ketika mereka pengen makniyah, maka langsung menyandarkan asfar kepada maniyah, ya. Kita aja yang buat seakan-akan ada isti'arah tasrihiyah di situ. Kemudian isti'arah tasrihiyahnya disembunyikan. Ya. Oke, di lafaz azfarul maniyah itu lafzun musta'arnya mana? Ya. Azfarul maniyati nashibat bi fulan. Lafzun musta'arnya yang mana? Ya, lafzun musta'arnya adalah as-sabu' al-makhfi. Ya, sabu' yang disembunyikan. Ya. Jadi lafzun musta'ar itu pasti dia adalah musyabbah bihi. Ya, lafzun musta'ar itu adalah pasti lafaz daripada musyabbah bihi. Ya, kemudian kan nanti musyabbah bihi itu bisa disembunyikan atau disebutkan. Kalau dia disebutkan berarti dia isti'arah tasrihiyah. Kalau dia disembunyikan berarti makniyah. Wastu'ira ismus sab'i laha ay lil maniyah ay qaddira isti'aratuhu laha. Ya, setelah itu apa? Summa, sampai situ isti'arah tasrihiyah, ya kan? Summa
tuwiya. Summa tuwiya dzikruhu. Ya, itu tawa dzikruhu. Tuwiya dzikruhu ya. Summa tuwiya dzikruhu. Ya, kemudian disembunyikan dzikruhu. Ya. Di sana dzikr. Ya, dzikr itu masdar. Masdar itu bisa kita artikan arti masdarnya. Ya, bisa kita artikan arti maf'ul, bisa kita artikan arti fa'il. Ya, setiap ketemu masdar bisa kita artikan masdarnya, bisa kita artikan maf'ul, bisa kita artikan fa'il. Ya, di sini kita artikan masdar tidak cocok. Ya, masdar kita artikan masdar. Tuwiya, ya, tuwiya itu artinya lam yuzkar. Ya, tuwiya itu kan tadi apa katanya? Tuwiya lam yuzkar kan katanya. Berarti apa? Lam yuzkar zikruhu. Bisa nggak? Bisa nggak lam yuzkar zikruhu? Lam yuzkar zikruhu. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti kita nggak bisa memaknakan zikr di situ atas makna masdarnya. Kita tidak menyebutkan penyebutan. Maksudnya apa? Ya kan? Nggak bisa kan? Maka kita artikan zikr di situ dengan makna maf'ul. Ai al-mazkur. Ya. Kalau lam yuzkar al-mazkur bisa nggak? Ya, bisa kan? Nah, maka artinya adalah zikruhu di sana bermakna maf'ul. Ya. Tsumma tuya mazkuruhu. Ya. Kita tidak menyebutkan sesuatu yang seharusnya disebutkan. Ya. Ai dzikril musyabbah. Ai dzikrul musyabbahi bihi. Binaan. Tuh makanya katanya apa? Binaan ala anna dzikri bimakna al-mazkur. Ya. Au dzikril ismi binaan ala annahu baqin ala masdariyatihi. Nah, kalau ala masdariyatihi berarti apa? Berarti setelah zikir harus ada kata-kata ism tambahan, ya. Summa tuya dzikril ismi. Ya, baru bisa. Ya, ditambahkan kata ism di situ. Ya, summa tuya dzikril ismi binaan ala annahu baqin ala masdariyatihi. Ya. Kalau pakai domir Bang, dikrihi. Itu sudah Dikrihi nya kembali kemana? Ya, kita harus menggantinya isim zahir. Ya. Ya, wa qauluhu isti'aratan bil kinayah. Ya, isti'arah bil kinayah ai multabisan bil khafa. Tuh, ba-nya berarti apa? Ba-nya lil mulabasah. Ya, lil mulabasah maksudnya multabisan. Nah, itu multabisan itu istilah mutaakhirin. Kalau di dalam bahasa Arab miripnya itu adalah al-ilsaq. Ya, multabisan itu seperti dikasih baju sebenarnya. Dia lengket. Isti'aratan bil kinayah ai isti'arah yang dipakaikan dengan pakaian khafa. Ya, multabisatan bil kinayah. Multabisatan bil khafa. Idil kinayatu al khafa, karena makna kinayah itu adalah al khafa. Ya. Ma'mulun, ya. Isti'arah bil kinayah itu ma'mulun liqaulihi ustu'ira. Maksudnya apa? Ustu'ira isti'aratan. Ya, dia jadi maf'ul mutlak. Ya. Amilnya adalah ustu'ira, ma'mulnya adalah isti'aratan. Makanya bahasanya apa? Ma'mul. Ya, ma'mul. Ma'mul itu bisa fa'il, bisa maf'ul bihi, bisa maf'ul mutlak, ma'mul. Ya. Ustu'ira fi'ilnya, ya, ma'mulnya adalah isti'aratan. Isti'aratan di situ adalah maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak yang menyebabkan dia jadi maf'ul mutlak apa? Amilnya adalah ustu'ira. Ya, makanya dibilang isti'aratan itu adalah ma'mul liqaulihi ustu'ira. Ya. Wa qauluhu, ya, wadulla atfun ala tuwiya, ya, fi quwwatil illah lahu. Ya. Dia ataf, ya, tapi seperti kekuatan sebab, ya. Kenapa kita sembunyikan? Ya. Wadulla. Ya, wadulla berarti seakan-akan dia jadi sebab. Kenapa kita sembunyikan zikrul musyabbah bihi? Karena sembunyinya itu ditunjukkan. Ya, berarti apa? Seakan-akan dia jadi illah, ya. Karena tersembunyinya itu ditunjukkan alaihi ai ala zikril musyabbah bihi, disembunyikan musyabbah bihinya itu, ya, karena disebutkan bi dzikri lazimihi, karena kita menyebutkan lazimnya, ya. Wa huwal azfar alladzi huwa qarinatul maqniyah, ya. Wa huwal azfar allati huwa qarinatul maqniyah.
Ya. Kemudian qala al-muhaqqiq Taftazani. Ya, Imam Taftazani. Imam Taftazani ini ujungnya para ulama ma'qul, ya. Beliau puncaknya ulama ma'qul. Beliau punya murid namanya Said Syarif Al-Jurjani, ya. Said Syarif Al-Jurjani. Jadi ketika kalian ketemu Imam Taftazani dan Said Syarif Al-Jurjani, ya, ketemu pembahasan dalam akidah misalnya qala At-Taftazani atau qala Sayyid Al-Jurjani, Sayyid ya Al-Jurjani ya. Ya, Said Syarif Al-Jurjani. Qala Said Syarif Al-Jurjani, maka kata-kata itu pasti tahqiq, ya. Kalau kalian ketemu kata-kata itu, berarti kata-kata itu tahqiq, ya. Dalam ilmu kalam, ya, dalam ilmu usul fiqih, kemudian dalam ilmu balaghah, ya. Dalam ilmu mantiq, ya. Imam Taftazani ini apa? Perjalanan beliau. Imam Taftazani ini muridnya Syekh Aduddin Al-Iji, ya. Syekh Aduddin Al-Iji itu pengarang apa kitab beliau? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kitab akidah yang masyhur. Mawaqif, ya. Al-Mawaqif. Mawaqif, ya. Al-Mawaqif itu dikarang oleh Syekh Aduddin Al-Iji, ya. Kemudian disyarah oleh murid beliau, hasyiahnya itu Syekh Said Syarif Al-Jurjani, ya. Nah, Syekh Aduddin Iji itu ulama besar, ya, ulama besar. Beliau punya banyak murid. Nah, murid yang paling bodoh siapa? Murid yang paling bodoh dari Syekh Aduddin Iji itu adalah Syekh At-Taftazani. Ya, Syekh At-Taftazani itu dulunya balid jiddan. Ya, sampai digelari apa? Sampai kalau ada umpama kebodohan yang disebutkan adalah At-Taftazani. Saking bodohnya beliau. Ya. Dia jadi masal bagi orang-orang bodoh, Imam Taftazani itu. Ya, ibaratnya bahasa kita sekarang itu, kalau kalian ingin tahu gimana murid-murid itu paham apa enggak, tanya Taftazani. Kalau Taftazani paham, maka yang lain pasti paham. Ya. Imam Taftazani seperti itu. Tapi apa? Tapi beliau semangat, ya, beliau selalu belajar, ya, semangat terus belajar, ya. Suatu ketika datang seorang yang menemui beliau. Waktu itu Imam Taftazani lagi baca, ya, lagi baca dan beliau nggak paham apa yang dibaca. Tapi baca terus. Ya, nggak paham tapi baca terus. Datang orang kan ngajak Imam Taftazani untuk jalan-jalan. Ya, ayo ikut saya jalan-jalan, kata orang itu. Terus apa kata Imam Taftazani? Ma khuliqtu lis-sairi. Ya. Saya tidak diciptakan untuk jalan-jalan. Ya, padahal apa? Padahal beliau nggak paham apa yang dibaca. Udah berkali-kali baca nggak paham. Diajak orang jalan-jalan untuk refreshing, beliau bilangnya itu, ma khuliqtu lis-sairi. Datang sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali orang yang membawa beliau itu jalan-jalan, beliau nggak ikut. Ya. Beliau nggak mau ikut itu. Ya. Pas datang ketiga, marah-marah Imam Taftazani kan. Saya sudah berkali-kali bilang, saya itu diciptakan bukan untuk jalan-jalan. Ngapain ngajak saya jalan-jalan, katanya. Ya. Tapi yang pas ketiga itu, akhirnya dia ikut. Ya, Imam Taftazani ikut. Ya, ikut jalan-jalan. Kemudian menemui seseorang di bawah pohon. Ya, siapa seseorang itu? Ya, seseorang itu adalah Rasulullah SAW. Ya, ternyata orang tadi itu adalah utusan Rasulullah yang ngajak Imam Taftazani untuk ketemu Rasulullah yaqzatan. Ya. Ya, setelah ketemu Rasulullah apa? Setelah ketemu Rasulullah, ya, Rasulullah ludahi Imam Taftazani. Setelah itu beliau hadir di hari kedua. Ya, setelah beliau itu kan, besoknya beliau hadir di majelis Imam Aduddin Al-Iji. Ya, hadir di majelis Imam Aduddin Al-Iji. Ya, setelah ditanya, Imam Taftazani menjawab jawaban yang membuat kagum Imam Aduddin Al-Iji. Ya, kemudian Imam Aduddin Al-Iji bilang, marhalah kamu sekarang bukan pada marhalah kamu hari-hari sebelumnya, dan beliau dibolehkan untuk ngajar. Gimana? Ketika kita beristihad dan futuh itu datang, ya, kita nggak tahu kapan futuh itu datang. Ya, Imam Taftazani bertahun-tahun beliau nggak paham tapi tetap baca. Ya, akhirnya Rasulullah yang memberikan futuh, ya, maka dibukakan langsung jadi imam. Ya, Imam Taftazani itu memiliki karya sangat banyak, ya, dalam segala bidang. Oke. Pertama beliau apa? Beliau bikin, ya, dalam akidah beliau bikin kitab namanya Al-Maqasid, ya, Syarah Maqasid. Ya, Mawaqif dan Maqasid itu salah satu rujukan utama kitab Al-Qaulus Sadid yang jadi muqarrar di Kuliah Usuluddin. Kuliah Usuluddin itu kutipannya
Kutipannya maqasid sama mawaqif ya. Dulu mukarrarnya mawaqif sama maqasid ya. Sekarang jadi kutipan. Ya, disederhanakan dengan qaul sadid. Ya. Dalam nahwu beliau juga ngarang kitab ya, kitabnya Al-Irsyad ya dalam nahwu. Kemudian dalam balaghah beliau juga bikin kitab, 2 kali malah. Beliau bikin kitab menyarah Talkhis Miftah Imam Qazwini, ya Imam Al-Khatib Al-Qazwini yang mazhabnya kita pelajari sekarang. Itu beliau syarah kitabnya. Yang pertama namanya Al-Mukhtasar. Ya, Mukhtasar. Pertama Al-Mutawwal dulu. Ya, Al-Mutawwal, ya. Mutawwal syarah daripada Talkhisil Miftah. Kemudian Mutawwal itu dihasyiahi oleh murid beliau tadi, Said Syarif Al-Jurjani. Ya, Said Syarif Al-Jurjani itu apa? Setiap Imam Tabtazani bikin kitab, beliau bikin hasyiahnya, tandingan, nggak mau kalah. Ya, Said Syarif. Sampai nanti ujungnya mereka berdebat. Ya. Dan ketika mereka berdebat, itu bukan perdebatan sesuatu yang zahir, tapi di sesuatu yang dakik banget. Ya, sesuatu yang makna baru mereka berdebat. Ya, perbedaannya di situ. Kalau sesuatu yang zahir mereka nggak bakal berdebat. Ya. Makanya apa? Dalam karya-karya mereka tuh saling bantah gitu kan. Ya. Tapi apa? Imam Syekh Said Syarif Al-Jurjani itu sambil cari muka kan kepada guru. Setiap guru ngarang kitab, dia juga ngarang kitab gitu kan. Ya, Imam Said Syarif masih muda kan. Kemudian dalam ya tadi apa? Dalam balaghah udah, dalam nahwu udah. Dalam mantik beliau juga punya karya. Ya. Beliau pertama membaca Syamsiyah, ya. Membaca Syamsiyah kemudian bikin syarah. Ya, syarah terhadap Syamsiyah. Ya, setelah bikin syarah terhadap Syamsiyah, beliau juga bikin kitab namanya Tahdzibul Mantiqi wal Kalam. Ya, tahdzib. Jadi apa? Maqasid beliau tadi, kitab Maqasid dan Mawaqif itu beliau ringkas namanya Tahdzibu al-Kalam. Kemudian Syamsiyahnya itu diringkas beliau dalam Tahdzibul Mantiq. Ya, tahdzib. Tapi kitabnya dijadikan satu, Tahdzibul Mantiqi wal Kalam. Ya. Kalau kalian sudah paham kitab Tahdzibul Mantiqi wal Kalam, itu ya sudah cukup. Semua mustalahat hasyiyah pasti kalian bisa kunyah. Ya, pasti kalian bisa kunyah, pasti kalian bisa memahami. Ya, setelah kalian memahami itu. Ya, dulunya apa? Dulunya beliau nggak paham ketika belajar. Akhirnya meninggalkan karya-karya yang luar biasa. Ya, Imam Tabtazani. Tadi kitab beliau yang namanya Mukhtasar itu dibuat hasyiyah lebih dari 32 ulama. Ya. Seakan-akan ulama itu berlomba-lomba untuk mensyarah Mukhtasar itu, nggak mau ketinggalan. Ya. Imam-imam besar Ashabul Hawashi itu nggak mau ketinggalan. Ya. Menyarah kitab Al-Mukhtasar Al-Ma'ani itu. Ya, lebih dari 32 hasyiyah. Ya. Imam Bajuri punya hasyiyah. Ya, kemudian Imam Malawi. Ya. Kemudian Imam Sabban. Ya, imam-imam besar yang punya hasyiyah. Ya, itu hampir semuanya punya hasyiyah ya terhadap itu. Ya. Biasanya apa? Kenapa mereka bikin hasyiyah itu? Karena balaghah itu, ya, di balaghah itu mereka yang mempraktikkan itu. Karena untuk mereka berinteraksi dengan buku balaghah itu seperti berinteraksi dengan Quran. Karena untuk menguji kita ketinggian pemahaman kita terhadap Quran, diujinya di mana? Di buku-buku balaghah dulu. Ya, kapan kita bisa mentahlil secara ilmu bayannya? Kapan secara mentahlil secara ilmu badi'ahnya? Ya. Makanya apa? Mereka berlomba-lomba menyarah itu. Ya, karena itu menunjukkan kemampuan para ulama. Ya. Ilmu bayan. Ya. Kalau Said Syarif tadi apa? Said Syarif cerdas. Dari kecil dia memang cerdas. Said Syarif Al-Jurjani itu. Ya, makanya masih muda dia udah bisa menyaingi syekhnya. Setiap syekhnya bikin kitab, dia bikin hasyiyah. Ya, syekhnya bikin kitab, dia bikin hasyiyah. Seperti itu terus. Ya. Nah, Said Syarif itu hadir di majelis At-Tawali. Ya, At-Tawali itu kalau nggak salah pengarangnya siapa nama beliau ya? Dia imam juga, ya. Imam Tawali itu salah satu kitab dalam akidah, ya, kitab dalam akidah yang jadi kalau kita misalnya apa? Kita selesai belajar Kharidah, kemudian belajar Jauharah, kemudian belajar Umul Barahin. Level selanjutnya adalah Tawali, ya, At-Tawali. Al-Matali ya, bukan At-Tawali, Al-Matali. Ya, kalau Tawali lil Baidawi, Al-Matali saya lupa pengarangnya, tapi itu gurunya Said Syarif Al-Jurjani juga. Nah, beliau ketika pengen berguru kepada Al-Matali itu apa? Padahal Said Syarif Al-Jurjani itu terkenal dengan ketajamannya dalam berpikir. Bahkan dikatakan Sayyidul Kalam Kalamus Sayyid.
Ya, sayyidul kalam kalamu sayyid. Ya. Jadi kalam yang paling bagus itu adalah kalam sayyid. Beliau terkenal dengan ketajamannya berpikir. Ketika beliau pengen hadir di majelis Matale itu, beliau sebelum hadir itu, beliau mengkhatamkan Matale itu 16 kali. Ya, jadi sebelum hadir tuh khatamkan dulu 16 kali baru berani hadir. Ya, baru berani hadir majelis Matale. Ya. Kayak gitu para ulama dulu. Makanya apa? Makanya mereka tuh ketika murajaah, ya kan kita apa kata anak kemarin? Kita murajaah itu ya membaca satu buku sekali, itu mungkin yang kita pahami dari total buku itu 20%. Ya dari buku. Kita ulangi lagi. Ketika kita ulangi baca berapa? Yang diulang apa namanya? Pemahaman kita bertambah. Ya, mungkin 30%, 40%. Terus diulangi ya 5 kali, 10 kali baru kita memahami satu buku ya utuh. Terus kita ulangi 10 kali ya. Misalnya apa? Yang satu buku tadi seakan-akan menjadi satu lembar saja. Paham nggak maksudnya? Ketika kita mengulang terus, satu buku itu kayak satu lembar aja jadinya, ya kan? Karena kita tahu ini permasalahan ini di sini. Seakan-akan itu satu buku itu udah ada di hadapan kita semua. Ya, makanya para ulama itu berkali-kali ketika mereka murajaah, ya. Imam Said Syarif Al-Jurjani yang terkenal dengan kecerdasannya, dia 16 kali menghatamkan kitab sebelum berani hadir di majelis gurunya. Ya. Kita bukan Said Syarif Al-Jurjani, ya kan? Kita bukan Said Syarif Al-Jurjani, ya kan? Semangat kita juga bukan sesemangat Imam Tabtazani. Imam Tabtazani ketika stres membaca buku, diajak jalan-jalan beliau marah. Ya. Ma khuliqtu lis-sair. Ya. Kita apa? Ketika stres diajak jalan-jalan, langsung. Ya. Ya. Atau belum mikir gitu kan, baru ketemu buku udah stres gitu kan. Ya. Ya. Itu para ulama itu bedanya dengan kita ya. Sebenarnya sama, bedanya di semangat aja. Mereka lebih semangat dari kita. Ya. Itu Said Syarif Al-Jurjani dengan Imam At-Tabtazani. Ya. Karya-karya beliau terkenal dengan karya-karya Imam Tabtazani itu dipelajari dan dia jadi madrasah. Ya. Karya Imam Tabtazani itu terkenal dengan syadidul ikhtisar. Ya. Bukan cuma ikhtisar saja, tapi syadid. Ya. Sesuatu yang orang lain menuliskan 2 lembar, Imam Tabtazani bisa mendatangkannya dalam 1 paragraf. Maknanya sama. Ya, apa? Ya, syadid, sangat-sangat. Ya. Ya, itu Imam Tabtazani. Ya, makanya kitab Maqasid itu 4 jilid. 4 jilid kitabnya Maqasid, 4 jilid tebal, kayak gini tebalnya. Ya, kayak gini kalau nggak salah. 4 jilid kitab Al-Maqasid. Kemudian diringkas beliau dalam Tahdzib. Ya. Paling jadinya 3 lembar. Ya. Tahdzibul Kalam, Tahdzibul Mantiknya juga paling jadi 3 lembar. Jadi kitab Tahdzibul Mantik wal Kalam itu cuma 6 lembar atau 8 lembar paling banyak. Ya, aslinya apa? Aslinya 4 jilid Maqasidnya saja. Ya, kitab Mantiknya mungkin 1 jilid besar. Ya, itu Imam Tabtazani. Makanya ketika membaca Imam Tabtazani, ya, ketika kalian berguru dengan yang tepat sama si Husam misalnya, itu kalian tahu gimana Syekh Tabtazani itu saking syadidnya beliau dalam ikhtisar. Ya. Syadid ikhtisar itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemampuan beliau. Ya, kemampuan beliau mampu meringkas kalam yang banyak itu menjadi seperti 1 lembar saja. Ya. Berarti apa? Menunjukkan beliau sering murajaah. Ya. Ya, itu Imam Tabtazani. Ya. Kayak apa kata beliau? Fal maqsudu min qaulina adfarul maniyati isti'aratus sabu' lil maniyah. Maksudnya adalah isti'arah sabu' lil maniyah kasti'aratil asad lil rajuli syuja'. Ya, asfarul maniyah itu sama dengan ketika kita isti'arah sabu' kepada maniyah, atau isti'arah sabu' lil maniyah itu sama dengan isti'arah asad kepada rajul syuja', illa anna lam nusarrih bidzikril musta'ar. Ya, karena makniyah kan, kecuali kita, ya, atau tapi di situ artinya illa anna lam nusarrih, tapi kita tidak menyebutkan lafzun musta'arnya, yaitu sabu'. Ini sabu'. Bal iqtasarna ala dzikri lazimihi wa huwa al-azfar, tapi kita mencukupkan diri menyebutkan lazimnya, yaitu azfar. Ya. Litantaqila minhu ay minal azfar, untuk supaya zihin kita yantakil, ya, supaya otak kita berpindah dari azfar itu ilal maqsud. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah isti'aratus sabu'
bil maniyah. Al maksud itu maksudnya adalah isti'arah sabuk kepada maniyah. Ya. Kama huwa sya'nul kinayah, ya. Fal musta'aru huwa labzus sabu' al ghairul musarrahu bihi. Ya, musta'arnya adalah lafaz sabu' yang tidak dijelaskan, ya, tidak dijelaskan penyebutannya. Wal musta'ar minhu huwa al hayawan al muftaris, wal musta'ar lahu huwa al maniyah. Ya. Kemudian wa itsbatul azfari lil maniyah. Itsbat azfar kepada maniyahnya apa? Ya. Isti'aratun takhyiliyah. Ya. Oke, wa amma labzul asfar fahuwa musta'malun fi haqiqatihi. Ya. Asfar itu hakikah enggak? Maniyah hakikah enggak? Hakikah. Berarti apa? Berarti majaznya bukan fil lughah. Ya. Nih. Azfar al-maniyah. Ya, azfarnya hakiki, ya kan? Maniyahnya hakiki. Majaznya di mana? Ketika menyandarkan asfar kepada maniyah itu takhyil. Di sini majaznya. Ya. Kemudian takhyil ini menunjukkan adanya isti'arah yang disembunyikan. Majaz makniyah itu adalah isti'arah yang disembunyikannya itu, yaitu lafaz as-sabu'. Nih, isti'arah makniyahnya di sini. Isti'arah takhyiliyahnya di itsbatnya, sedangkan azfarnya dan maniyahnya itu hakikah. Ya. Ini mirip enggak sama majaz akli? Majaz akli apa? Isnadul fi'li, fi'linya hakikah. Ya, ila ghairi ma huwa lahu, ghairi ma huwa lahunya hakikah. Majaznya di isnad. Maka nanti kita bilang apa? Takhyil itu dia majaz akli aslinya. Ya. Oke, kita baca ya. Wa itsbatul azfari lil maniyah isti'aratun takhyiliyah. Isti'arah takhyiliyahnya adalah itsbat azfar kepada al maniyah. Wa amma lafzul asfar fahuwa musta'malun fi haqiqatihi. Ya. Oke. Tahlilnya gimana? Kita merincikannya gimana? Ya. Kenapa dia dinamakan isti'arah, ya? Ya, di bawah dulu sebelum ke atas. Wa amma kaunuhu takhyiliyatan. Ya, kenapa dia dinamakan takhyiliyah? Wa amma kaunuhu takhyiliyatun, ya. Fali annahu yukhayyal. Karena dia seakan-akan kita mengkhayalkan kematian itu mempunyai cakar. Ya, makanya dia dinamakan takhyil. Ai yuqi'u fil khayal. Yaitu dia terjadinya di dalam khayal. Ya, cuma di dalam khayal. Ai fi dhihni. Fil khayal ai fi dhihni. Annal musyabbah min jinsil musyabbah bihi. Ya, maka ya yang terjadinya itu cuma di dhihni saja. Ya, khayal bahwa maniyah itu mempunyai cakar itu cuma di dhihin atau fil khayal. Makanya dinamakan takhyiliyah. Kemudian kembali ke atas, wa amma kaunul itsbati isti'arat. Ya, isti'aratun. Wa amma kaunul isbati isti'aratan fali annahu qad istu'ira lil musyabbah bihi lil musyabbahi itsbatul amri alladhi yakhussu al musyabbah bihi. Ya. Kenapa dinamakan isbatnya di situ adalah isti'arah? Ya. Padahal apa? Padahal isbat itu, oke, kita bilang apa? Kita bilang isti'arah itu ada dua, ya enggak? Isti'arah itu bisa dua makna. Yang pertama isti'malul kalimah. Ya, ya, isbat itu, apa isti'arah itu bisa isti'mal, bisa al-labzu al-musta'mal. Ya, al-labzu al-musta'mal. Sedangkan isbat, ya, isbat itu isti'mal atau labzul musta'mal? Isbat itu isti'mal apa labzul musta'mal? Isbat itu isti'mal apa labzul musta'mal? Isbat itu bukan isti'mal, bukan lafzul musta'mal. Iya kan? Isbat itu kan kemarin min majazil akli. Ya, dia bukan isti'mal. Dia menggunakan apa isbat itu? Enggak ada yang digunakan. Ya. Dia juga bukan lafzu al-musta'mal. Berarti apa? Berarti isbat itu bukan isti'arah. Paham enggak?
Berarti isbat itu bukan isti'arah. Bukan isti'arah istilahiyah. Nih yang penting kaitnya. Ya. Isbat itu bukan isti'arah istilahiyah. Tapi isbat itu adalah isti'arah, ai isti'arah lughawiyah. Ya. Kenapa dinamakan isti'arah lughawiyah? Ya, di dalam kata isbat atau kata isnad itu ada makna an-naqlu. Ya, ada makna an-naqlu. Kan kita kemarin majaz akli, majaz itu lafzun mustarak antara majaz akli dengan majaz lughawi, ya. Kenapa? Karena mereka sama-sama mengandung makna naqlun, ya kan, intikal kemarin. Ya. Di majaz lughawi ada intikal, ya. Di majaz akli jelas ada intikalnya, ya kan? Makanya apa? Isti'arah itu maknanya ada makna intikal juga, ya. Isti'arah. Makanya isbat itu dinamakan isti'arah secara lughatan. Kenapa? Karena isti'arah itu memindahkan, ya, pakaian kepada orang lain, gitu kan? Ya, makanya dia dinamakan isti'arah secara lughatan. Ya, istilahan dia bukan isti'arah. Berarti apa? Isti'arah, ketika membagi isti'arah secara zat, sebenarnya isti'arah itu cuma ada dua. Ya, isti'arah tasrihiyah dengan isti'arah makniyah. Sedangkan takhiliyah itu aslinya dia adalah majaz akli. Cuman kenapa dinamakan isti'arah takhiliyah? Lil mujawarah. Paham nggak? Karena dia sampingan dengan isti'arah makniyah. Ya. Karena dia sampingan dari isti'arah makniyah. Ya. Karena yang lain namanya isti'arah, ya udah. Yang ini dinamakan isti'arah tapi isti'arahnya lughawiyah. Yang lain dua itu, ketika kita bilang isti'arah tasrihiyah, isti'arah makniyah, maka maknanya adalah istilahiyah. Makna istilahiyah berarti maknanya adalah al-labzu al-musta'mal atau isti'malul labzi. Ya. Kalau maknanya makna lughawi berarti dia adalah maknanya isti'arah, maknanya adalah an-naqlu. Ya. Ya. Isti'arah yang di kata-kata isti'aratun takhiliyah. Isti'arahnya bermakna lughawi, bukan isti'arah istilahi. Ya, isti'arah lughawi maknanya adalah an-naqlu. Oke, saya baca lagi ya. Kita ulangi. Wa amma kaunul isbat isti'aratan. Adapun kenapa isbat itu isti'arah, fali annahu, ya, karena qad istu'ira lil musyabbahi, ya, isbatul amri alladhi yakhussu al musyabbah bihi. Karena kita meminjamkan untuk musyabbah dan mengisbatkan kepada musyabbah sesuatu yang menjadi kekhususan musyabbah bihi. Ya, sesuatu yang menjadi kekhususan musyabbah bihi. Ya, karena kita meminjamkan kepada musyabbah dan menetapkan kepada musyabbah sesuatu yang menjadi ciri khusus daripada musyabbah bihi. Ya. Meminjamkan itu kan ada makna naklun. Ya, naklun, naklu labzil, labzin alladzi yadullu 'alal musyabbah bihi ilal musyabbah. Ya. Makanya dinamakan isti'arah, tapi isti'arahnya adalah lughawiyatan. Ya. Isti'arah itu asli katanya apa? Isti'arah.
secara bahasa. Enak lu bahasanya. Karena bukan wazan yang asalnya. Ista'ara, yasta'iru, isti'aratan. Apa? Nggak ada lagi. Dia emang a'ara. Ya, kemudian waqad alimta katanya. Annal majaza, waqad alimta, kamu telah tahu bahwa annal majaza maksudnya apa? Majaz di situ. Annal majaza maksudnya adalah ai al isti'arah huna. Ya, majaz di situ maksudnya adalah isti'arah takhiliyah. Ya. Waqad alimta annal majaza, majaz di situ maksudnya isti'arah takhiliyah. Innama huwa fil isbat. Ya. Majaz atau isti'arah takhiliyah di sini adalah fil isbat, ai isbatu syai'in li syai'in laisa huwa lahu. Ya kan? Fattakhiliyatu, fa-nya berarti litafri'. Ya, dari situ kita tahu bahwa, ya kan? Karena fa-nya litafri'. Ya. Fattakhiliyatu fil haqiqati majazun aqli. Ya. Takhiliyah pada hakikatnya adalah majaz aqli. Ka itsbatil inbatilir rabi'. Seperti kita menyandarkan inbat kepada rabi'. Wa anna lazimal musyabbahi bihi musta'malun fi haqiqatihi. Ya. Lazim musyabbah bihinya juga musta'malun fi haqiqatihi. Wa hadha huwa madhhabul qaum. Ini adalah pendapat kaum. Ya. Majaz akli, ya, kalau menurut pendapat kaum itu boleh isnadu syai'i li syai'i. Ya. Kalau kita majaz akli apa? Kalau menurut Imam Khatib, isnadul fi'li. Ya. Maka kalau kaum biasanya menerjemahkan apa namanya? Kaum isnadu al-fi'li au a'ammu minhu. Ya, ini biasanya definisinya menurut kaum. Supaya apa? Supaya masuk ini. Ya, kalau azfar kepada maniyah. Ya, azfar al-maniyah. Ya. Azfar ini isim kan? Ya, maniyah juga isim. Berarti apa? Mengisbatkan isim kepada isim. Menurut Al-Khatib itu bukan majaz akli. Ya, karena majaz akli itu harus fi'il atau fi makna fi'il. Ya, makanya menurut mazhab kaum, ya. Mazhab kaum di situ maksudnya adalah selain Imam Khatib Asy-Syarbini dan selain mazhabnya bukan Asy-Syarbini ya, Imam Khatib Al-Qazwini. Ya, Al-Khatib Al-Qazwini. Dan selain mazhabnya Imam As-Sakaki. Ya. As-Sakaki itu beliau yang punya kitab Miftahul Ulum. Ya, Miftahul Ulum fi thamani funun. Ya, Miftahul Ulum itu dalam 8 funun, ya. Nahwunya, sharafnya, balaghahnya. Nah, kemudian di bab 3 dalam kitab Miftahul Ulum itu menjelaskan tentang ilmu balaghah, ya. Beliau orang yang pertama menjadikan balaghah itu ada taksim-taksimnya. Ya, taksim, ya, ada ma'ani, ada bayan, ada badi. Kemudian membuat pembahasan balaghah itu lebih terstruktur. Itu Imam Sakaki. Nah, kemudian setelah Imam Sakaki membuat kitab Miftahul Ulum itu, datang Imam Qazwini mentalkhis kitab Miftahul Ulum. Ya, diambil bab 3-nya, yang bab 3 tadi, kan Miftahul Ulum dalam 8 funun. Ya, diambil bab 3 yang dalam balaghah, ditalkhis, namanya Talkhisul Miftah, nama kitabnya. Makanya nama kitabnya Talkhisul Miftah. Ya, Talkhisul Miftah maksudnya apa? Ai Talkhisu Miftahil Ulum. Ya, Talkhis Miftah. Itu Imam Qazwini. Talkhis Miftah tadi itu yang disyarah oleh Imam Tabtazani dalam Mutawwal sama Mukhtasar, ya. Pokoknya setelah Imam Qazwini menuliskan kitab Talkhisul Miftah tadi, itu seluruh pembahasan balaghah itu yaduru haulahu. Dah syarah, hawasi, ta'liqat, kemudian takrirat, semuanya haula kitab talkhisnya Imam Tabtazani, ya. Ya, setelah talkhis itu apa? Setelah talkhis Tabtazani itu, talkhis itu disyarah, ya, kemudian dihasyiah, kemudian dibikin takrir. Ada yang bikin ringkasan, ya, bikin ringkasan salah satunya adalah Matan Jauharul Maknun misalnya. Ya, Matan Jauharul Maknun itu ringkasan daripada Talkhisul Miftah kemudian dinazamkan. Ya. Kemudian disyarah lagi, syarahnya namanya Hilyah Lubil Masun. Ya. Hilyah Lubil Masun itu syarah milik Imam Ad-Damanhuri. Ya. Kemudian ya, talkhis tadi itu juga dinazamkan oleh Imam Suyuti, namanya Uqudul Juman. Ya, yang di Indonesia lebih masyhur dikaji adalah Jauharul Maknun dan Uqudul Juman. Kenapa?
Karena dia berbentuk matan, berbentuk nazam. Ya, nazam itu mudah dihafal. Ya, makanya di Indonesia masyhur. Dan kenapa dia masyhur? Ya, Jauharul Maknun dan Hilyah Lubil Masun itu ketika dia memberi contohnya semua tentang tasawuf. Ya. Semuanya tentang tasawuf. Kalian baca buku Jauharul Maknun itu seakan-akan kalian baca tasawuf tapi dalam balaghah. Ya. Beliau menyuruh uzlah, ya. Menyuruh pokoknya zikir kepada Allah. Ya kan Imam Damanhuri yang bilang, ketika ada seorang talib yang mengira bahwa berzikir itu membuang-buang waktunya dalam muzakarah. Paham gak maksudnya? Ketika berzikir itu kan kita misalnya apa? Kita punya rutinan nih, misalnya punya rutinan. Ya, kalau wirid ya. Punya saya wirid itu biasanya 1 jam. Ya, berarti apa? Dari habis subuh, ya, wirid tariqah biasanya itu 1 jam, ya. Itu kan buang waktu. Ya, coba kalau kita ngapal dapat berapa? Ya, seakan-akan membuang waktu. Terus kata Imam Damanhuri apa? Kalau ada seorang talib yang mengira bahwa wirid itu atau berzikir itu membuang-buang waktu, ketahuilah dia telah dihiasi oleh dihiasi oleh syaitan, ya. Nanti saya fotokan kata-katanya, saya kirim di grup. Hilyah Lubil Masun. Ya. Nah, di Indonesia lebih masyhur itu. Kenapa? Karena Indonesia itu saya perhatikan buku-buku yang masyhur di Indonesia itu biasanya kitabnya tuh bukan murni kitab ilm. Maksudnya apa? Kan kadang kitab itu ada yang misalnya mantik itu cuma menyampaikan maklumat mantik saja. Ya, balaghah cuma menyampaikan balaghah saja. Tapi apa? Tapi mereka mencampurkan bainal ilmi wal amal. Ya, mencampurkan bainal ilmi wal amal. Ya. Tujuan kita menuntut ilmu itu bukan untuk ilmu nafsuhu, ya, tapi untuk diamalkan, ya. Kita belajar ulum akli itu supaya kita bisa bermuamalah dengan Allah dengan muamalah akliyah yang seperti kemarin, ya. Seperti kita tahu mustahil akli, ya, kita tahu wajib akli. Akhirnya kita bisa bermuamalah dengan Tuhan dengan itu, ya. Ilmu akli itu supaya memperkuat muamalah kita dengan Allah, ya. Dan zikir, ya, itu tidak terpisah. Kita nggak bisa. Kita bukan Imam Syafi'i yang hatinya bersih, ya, sehingga bisa ketika belajar itu ikhlasnya luar biasa, enggak. Ya, kita perlu untuk menetapkan keikhlasan atau untuk merefresh keikhlasan itu perlu dengan zikir. Ya, perlu dengan zikir. Ya. Ya, ada buku judulnya Tullabul Amal, La Tullabul Ilm. Ya. Itu apa? Ya. Itu yang disindir dia 2. Ya. Tullabul amal itu bisa jadi fi'il amar, ya. Bisa jadi fi'il amar yang mahzubnya ai kun tullaba amalin la tullaba ilmin. Maksudnya apa di sini? Maksudnya ketika kalian menuntut ilmu, jadikan ilmu itu untuk beramal. Ya, tujuan buku itu 2. Jadi keren buku itu. Satunya memerintahkan untuk beramal, satunya memerintahkan amal. Kemudian sekaligus melarang amal. Ya, paham nggak maksudnya? Ya, ini judul bukunya. Tullabu amal, la tullabu ilm. Ya, ini bisa menjadi khabar. Ya, ketika dia menjadi khabar, di sini katanya hum. Ya, hum tullabu amal, la tullabul ilm. Ya, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah orang yang menggunakan ilmunya, ya, tapi sebagai hirfatan. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Dia seakan-akan menjadi seorang, dia misalnya apa? Menggunakan ilmunya sebagai da'i. Ya, di situ yang dikritik seperti itu. Ya, dia menggunakan ilmunya sebagai da'i, pendakwah. Tapi apa? Pas di dakwah itu, dia membuat dirinya seperti khusyuk, seperti menangis dan lain sebagainya. Ya, dia mempunyai keahlian itu, ya, untuk menarik manusia. Ya, untuk menarik manusia. Tapi apa tujuannya? Tujuannya seperti itu agar dia menjadi terkenal, kemudian bayaran dia jadi mahal. Ya, itu hum tullabu amal, la tullabul ilm. Nah, yang seperti itu, ya, dia berilmu tapi menggunakan ilmunya untuk hirfah. Ya, yang seperti itu bukan orang menuntut ilmu yang dilindungi oleh malaikat. Ya, yang sayap-sayap malaikat melindungi, yang yang ikan-ikan di laut mendoakan. Ya, bahkan yang seperti itu mereka tidak mencium bau surga, ya. Saya ketika masuk pertama di Raha itu, Mu'alim Hanafi dulu, ya. Mu'alim Hanafi Idar. Beliau bilang apa?
beliau menceritakan cerita Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali ketika masuk, tapi saya nggak menemukan nggak pernah membaca, cuman pernah dengar dari beliau. Imam Ghazali ketika pertama masuk ke dalam sekolah, ya, pertama beliau nanya, ya, tujuan murid-muridnya belajar itu untuk apa? Ya, tujuan muridnya belajar untuk apa? Yang pertama, saya pengen jadi insinyur, misalnya, saya pengen jadi dokter, ya, saya pengen jadi ini. Akhirnya kecewa gurunya itu. Terus nanya lagi yang kedua, sama jawabannya, saya pengen jadi ini. Ketika sekolah tuh niatnya seperti itu. Terus yang ketiga, kata beliau, kalau yang ketiga ini niatnya sama seperti itu, maka saya akan tutup madrasah ini. Ya, akhirnya datang Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali, beliau menuntut ilmu, ya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Akhirnya beliau nggak jadi nutup. Ya, itu dari Mu'allim Hanafi Idar. Tapi anak nggak tahu, nggak pernah baca ininya. Ya, setelah itu apa? Setelah itu beliau mengutip hadis yang kalau kita menuntut ilmu itu, ya, la yubtagha wajhullah, maka dia la yasum ta'mal jannah. Ya, itu hadisnya sahih. Ya, ini maksudnya adalah hum tullabu amal la tullabul ilm. Yang pengen dikritik itu orang yang menggunakan ilmunya untuk amal, kemudian untuk mengejar titel bangga-bangga, ya, titel panjang banget, ya, Ustadz, Ki, Haji, Doktor misalnya kan. Ya, tinggal almarhumnya yang belum. Ya kan? Itu yang pertama yang ingin disampaikan di sini. Yang kedua, ya, kun tullaba amalin la tullaba ilmin. Ya, maksudnya apa? Maksudnya, ya, jadilah kalian itu mengamalkan ilmu kalian. Jangan cuman menuntut ilmu saja. Ilmu itu bukan dituntut lidzatihi, tapi wasilah. Ilmu itu alat. Ya, ilmu itu alat untuk kita beramal. Ya. Ketika menuntut ilmu kan kita diajarkan untuk ikhlas. Berarti apa? Amalkan ikhlas itu. Ya. Ketika menuntut ilmu kita diajarkan untuk menyampaikan. Berarti sampaikan ilmu itu. Karena ilmu yang tidak disampaikan itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ya. Kata si Abu Musa, ilmu kalian sebanyak-banyaknya mendapatkan ilmu tapi nggak kalian sampaikan atau nggak kalian gunakan, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat berarti apa? Berarti dia lebih berbahaya, ya. Karena ilmu itu nanti ditanya juga, ya. Ilmu ditanya juga, ya. Oke, udah ya. Fatakhiliyatu fil haqiqati majazun aqli. Ka itsbati inbati lirabbi wa anna lazimal musyabbah bihi musta'malun fi haqiqatihi. Wa hadha huwa mazhabul qaum. Ya, ketika disebutkan mazhabul qaum berarti bisa lawannya khatib dan sakaki, atau kadang dalam beberapa tempat nanti yang dimaksud selain khatib, selain Imam Zamakhsyari dan selain as-sakaki. Ya, semua orang ini punya cerita-cerita yang Imam Zamakhsyari, tahu nggak kalian? Imam Zamakhsyari itu menikahnya ketika umur 80 tahun. Ya, beliau disibukkan dengan ilmu. Ya, menikahnya ketika umur 80 tahun Imam Zamakhsyari. Ya, tapi apa? Beliau itu orang ajam. Imam Zamakhsyari itu orang ajam. Tapi kata-kata beliau itu jadi dalil bagi orang-orang Arab. Ya, Imam Zamakhsyari. Beliau punya tafsir Al-Quran dan itu tafsir paling tinggi dalam ilmu balaghah. Namanya tafsir Al-Kasyaf. Ya, beliau Mu'tazilah tapi dalam lughah dia jadi hujjah. Ya, padahal orang ajam. Ya, tapi bahasanya luar biasa, ya. Nah, tafsir setelah Imam Zamakhsyari yaitu mengikut kepada Imam Zamakhsyari. Kalau enggak ikhtisar, syarah daripada beliau. Pokoknya wujuh-wujuh balaghahnya kebanyakan ngambilnya dari Imam Zamakhsyari. Ya. Kemudian diceritakan, ya. Ya, diceritakan Imam Zamakhsyari ini kan umur 80 tahun, ya. Mu'tazilah itu apa? Mu'tazilah itu dia meyakini amalnya itu, perbuatannya itu dari dirinya sendiri, ya, dari makhluk. Bukan dari Khalik. Ketika mempunyai istri, ya, kebetulan istrinya adalah seorang Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah apa? Ya. Asy'ariyah apa? Asy'ariyah semuanya daripada Allah. Jadi apa? Jadi ketika malam pertama, ya, istrinya menantang Imam Zamakhsyari, ya. Misalnya, ya, agak lugu ya, tapi nggak apa. Ya. Ya, misalnya, ya, bisa nggak, ya, kalian Imam Zamakhsyari itu ditantang, bisa nggak 5 kali katanya gitu, paham kan? Bisa nggak 5 kali katanya gitu. Imam Zamakhsyari apa? Karena Imam Zamakhsyari merasa fi'il itu dari beliau nggak sanggup, ya kan? Beliau nggak sanggup. Tapi apa? Malam itu dicoba, ya, ternyata bisa. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Imam Zamakhsyari mengakui bahwa fi'il itu bukan dari kemampuan kita, ya, tapi pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Laki-lakinya paham. Ya. Itu ada riwayat seperti itu, ya.
Apa? Ada riwayat seperti itu. Ya. Tapi yang kayak gitu tuh biasanya min qabil mulahil ilm. Ya, mulahil ilm itu apa? Candaan dalam ilmu, ya. Apa? Tapi banyak yang meriwayatkan seperti itu. Ya. Ya, wa tafsirul madzahib fil maqniyati wa takhiliyati wa ma yata'allaqu biha madhkurun fis Samarqandiyah. Ini yang kata kita kemarin, risalah As-Samarqandiyah fi tahqiqil isti'arat, ya. Allati ju'ilat hadhihi risalah fil haqiqati muqaddimatan laha. Kan di awal kita sebutkan, ya. Risalah Tuhfatul Ikhwan itu adalah muqaddimah dari risalah Samarqandiyah. Makanya beliau membahas majaz duluan daripada membahas tasbih. Karena tujuannya padahal ya, tasbih istiarah itu majaz, ya. Istiarah itu min qabilil majaz. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Nah, besok baca selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya baca sampai halaman 71. Ini udah lebih setengah kita. Ya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun.